mau balik lagi kan acara kuisnya nanti kan? Iya. Itu acara emang selalu aku tahu ya, acara Semoga itu lancar. naik kenceng, nanti libur berapa lama, nanti bikin lagi, libur lagi. Karena sebetulnya di Amerika sendiri masih sampai saat ini masih on. Orang pertama kali di Family 100 ada cuma 125.000 per 150.000 per episode. Banyak saingannya waktu itu. Saingannya tuh yang udah terkenal seperti Om Bob Tutupoli, Om Kus kalau nggak salah juga. Oh iya, Kusen Ratma ya? Iya, apa namanya kalau orang bilang kan rezeki. Rezeki pasti nggak akan ketuker. Kalau keluarga gimana? Mendukung? Apanya? Mendukung, kalau nggak mau dapat duit mereka. Tapi bro ketagihan nggak dengan menjadi presenter kuis begini, ketagihan nggak? Iya, sebetulnya awalnya nggak ini ya, nggak yakin bisa. Tapi lama-lama kesini kok akhirnya bisa karena biasa kan. Gitu. Bisa kan? Iya. Dan ada kan istilah bisa karena biasa. Dan kita dalamin kan, saya dalamin, aku pelajarin betul-betul. Jadi kalau kita mau sukses di bidang apapun kita harus tekunin betul-betul gitu. Okay. Karena yang dikasih mungkin semua sama ya, tapi yang bedanya adalah bagaimana kita melakukan yang lebih terhadap profesi kita gitu. Betul, ya, betul. Kan? Itu yang harus kita kejar. Be the best. Tapi bro pernah terpikir nggak dengan sekian tahun membawa program Family 100 segala macam, bikin konsep kuis terus ngejual konsep? Ada, lagi atau bikin konsep sekarang. Sendiri? Nah, jadi berkah dari COVID ini artinya kita banyak merenung, banyak berpikir ya kan, sedikit duit gitu kan, jadi akhirnya gitu jadi mikirin gitu kan. Jadi duit makin sedikit makin kita berpikir keras. Makin bekerja keras gitu kan. Buat yang lain, kalau aku sih duit oke-oke aja. Kita nggak perlu cari duit dari kita. Amin. Amin. Nggak artinya tapi karena lockdown nggak bisa kemana-mana ya kan. Yang kasihan kan bapak-bapak ya, ya kan nggak bisa bohongin istrinya. Jadi tersiksa di rumah ya. Paling pikir akhirnya terciptalah ide kuisnya yang kita tawarin ke TV ya. Siapa tahu mereka harusnya sih oke. Karena kuis itu kan ada dua, konsepnya sama pembawa acaranya. Konsepnya bagus, pembawa acara kurang, nggak bagus. Sebaliknya juga gitu. Karena orang Indonesia tuh nggak suka yang ribet-ribet, nggak suka yang rumit-rumit. Mereka seneng yang simple, makanya program-program receh itu laku banget. Disuruh mikir ada sih segmen tapi kecil. Kayak ILC itu cuma berapa persen, coba Naldo Koplo itu semua udah 1 juta 2 juta yang nontonnya kan. Suruh mikir nggak mau. Penonton kita nggak mau mikir. Makanya otak orang Indonesia paling mahal kan. Jarang dipakai. lucu. Terus bro, selama menjadi presenter ini udah berapa macam usaha yang dicoba bisnis sendiri? Usaha PT pernah bikin IO. Usaha apa lagi ya? Berapa tahun bertahan? Sebenarnya kalau bertahan sampai sekarang masih ada, cuman udah nggak aktif aja. Udah nggak aktif ya. Terus ada beberapa lah ya, sampai lupa ya. Bisnis lain kayak misalnya, kalau nggak salah aku dengar terakhir ada bisnis di laundry juga bro ya? Oh laundry, ya sampai lupa gue ya. Laundry baru bikin tahun ini. Baik orang COVID ya kan, kita bikin usaha hebat kan. Jadi yang dicuci apa aja selain pakaian? Nggak cuci baju, apa duit tuh kalau mau dicuci ya boleh masukin aja kita cuci money laundry. Itu franchise juga, jadi kalau lewat YouTube ini kalau yang mau bisnis laundry, karena aku kerjasama sama Bu Eva, Mbak Eva itu kan section asli itu asosiasi laundry sectionnya dia, jadi dan aku disupport oleh Electrolux Indonesia. Waduh, luar biasa. Jadi buat penonton yang mau bisnis nih, Anda Bro Sony punya bisnis, kita bisa ambil franchise-nya laundry. Namanya apa? Aku punya Family and Friends. Tapi kalau misalnya nggak franchise juga nggak apa-apa. Kerjasama? Jadi, misalnya kerjasama bisa, atau kita manajemen fee aja, kita bantuin setup dia, nama-nama dia, tempat-tempat dia, apa kita cuma bantuin kasih tahu dari A sampai Z bisnis laundry itu kayak apa sih, kita bantuin sampai jalan. Kita cuma dibayar manajemen fee aja. Menarik. Nggak gede, murah. Menarik banget. Kalau dari yang Bro jalankan yang tadi Bro bilang IO cuman nggak aktif, itu kategorinya gagal nggak? Ya sebenarnya sih bukan gagal, kesuksesan yang tertunda. Asik. Nggak, karena gini, pasti penonton pengen tahu sih sebenarnya dalam perjalanan Bro ini ada kata-kata bijak nggak yang, atau your motto itu apa dalam bisnis
main moto. Sekarang ini berubah-berubah nih dari bukan dulu motorsport sekarang. ya, bukan motorsport ya. Kalau sekarang enjoy life aja lah. Kita kan I'm over 50. Oh, gitu. Saya di atas 50 tahun, walaupun orang selalu bilang, gak kelihatannya kirain 62 gitu. Nah, artinya enjoy life aja lah. Enjoy life. Menikmati hidup, ya kan. Ada apa yang kita belum capai, berusaha untuk capai. Kan dreams harus tetap punya impian kan. Yang belum tercapai apa? Banyak. Salah 2 hari 2 malam kalau di sini. Salah satunya? Pertama mau touring naik motor keliling Indonesia pakai motor besar, nggak sebutin mereknya lah karena ada beberapa gitu kan. Jadi aku tuh pengen banget jalan keliling Indonesia, memfilmkan ini menjadi konten, karena aku mau kasih tahu ke orang kita sendiri ya kan bahwa Indonesia tuh cantik banget, beautiful, keren banget. Jadi kalau ada orang yang liburan ke luar negeri itu saya bilang kampungan banget ya. Lu lihat Indonesia dulu deh, kalau belum lihat Indonesia lu nggak usah ngomong-ngomong segala macam, negara lu dulu dong lu lihat. Nah ini aku suka nih, catat ya penonton. Iya. Jadi kalau ada orang yang selalu tergila-gila pengen liburan luar negeri, padahal di dalam negeri sendiri, ya ibaratnya di negaranya sendiri tuh udah terlalu sangat cantik kalau segala sesuatunya ya. Betul. Indonesia tuh, aduh orang bule aja kalau dia udah lihat kesini datang kesini dia udah nggak mau pindah. Berapa banyak yang jadi negara sini? Iya makanya gitu kan. Jadi kan kalau kita mengagumkan luar negeri, memang luar negeri juga bagus, ya kan. Tapi Indonesia nggak kalah bagus. Tapi biasanya gini, mindset orang umumnya sih rumput tetangga lebih indah daripada rumput kita sendiri. Jadi apapun hanya luar negeri gitu kan, gitu. Nah itu sebabnya kita harus kenal dulu nih Indonesia. Terlalu luas loh, banyak sekali spot-spot yang bagus ya. Indonesia orang bule cuma tahu Bali. Padahal di itu banyak banget yang bagus. Itu Anang Ashanti nggak mau pulang ke Jakarta. Kemana? Dari mana? Nyangkut di Bali. Bali. Iya. Bali bagus ya. Oh tapi Bali kan, very good. Iya kan. Ada lagi tempat-tempat lain yang bagus juga kayak Bali. Sebab Bali itu kan kalau kita orang Indonesia itu ke Bali hanya ke bagian 3 sampai 5 hari. Iya. Iya kan? Nah, kalau kita mau explore mungkin setahun pun nggak cukup. Benar. Perkampungannya segala macam. Aduh tuh. Bali so much to see ya. Iya, God was happy when he created Indonesia. Dia lagi senang, lagi happy, makanya bagus banget kan. Jadi kalau kita harus lebih mengapresiasi negara ini, waduh luar biasa. Kalau ibarat cewek seksi. Ini motivasi juga loh, menarik juga. Terus bro, di dalam karir di dunia entertainment pernah nyangkut dengan masalah apa gitu? Oh banyak masalah. Dunia entertainment kalau secara profesional nggak ada. Nggak pernah aku. Secara profesional nggak? Kontrak segala macam, kontrak pun tetap. Jadi gini, kalau bro komitmen lah ya. Profesional. Jadi Mas ada jadwal ini nih tanggal sekian kosong nggak? Kosong, oke, nggak usah pakai kontrak, langsung kirim DP kalau MC ya. Bisa dipegang lah udah berarti. Percaya. Udah percaya gitu. Udah ya reputasi ya, kita nggak bisa kan terus tiba-tiba udah dibayar nggak datang walaupun nggak ada kontrak loh. Kalau secara hukum kan nggak salah, kan lu ada kontrak kok nggak datang apa, tapi kan nama kita rusak reputasi orang mulutnya kan kesana kemari. Berarti itulah yang bro jaga lah ya. Harus dijaga. Iya kan, kalau secara profesional nggak pernah ada masalah. Pokoknya kalau orang bilang tanggal sekian bisa mas, kosong, oke kosong, transfer DP selesai. Nggak akan tiba-tiba nggak nongol, nggak bakal. Oke. Nggak pernah. Kalau di dalam karirnya bro, di dalam dunia entertainment ini ada sensasi apa yang pernah heboh, pernah ramai? Aku tuh dari kecil belajar bela diri. Oke. Dari SD. SD udah belajar yang namanya bangau putih, silat. SMP kempo. SMA taekwondo, kemudian merpati putih, aikido, bangau putih tadi SD, kemudian kungfu dari SMA ke kuliah kungfu juga. Jadi berbarengan waktu itu belajar kungfu sama belajar taekwondo, kempo ya. Terus kemudian belajar aikido waktu kuliah, terus kemudian belajar setahun gitu ya merpati putih setahun, terus kemudian di kempo sampai coklat, di taekwondo sampai biru ya. Kalau di bangau putih enggak, waktu itu hanya putih aja karena bangaunya putih kan jadi putih banget. Terus kemudian kungfu saya 6 tahun, saya black belt di kungfu. Kemudian aku belajar terakhir nih 3 tahun terakhir Muay Thai sama Brazilian Jiu-Jitsu. Sebelum Covid kita belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi karena belajar bela diri kan ada pepatah kalau belajar harus dipraktekin, makanya aku senang berantem dulu.
Ya, tapi kalau belajar bikin kue, praktek bikin kue kan. Nah, berarti bro yang suka cari gara-gara? Enggak. Enggak, tapi pernah kepake nggak ilmu itu di jalan misalnya? Gue pernah sering. Waktu terakhir tahun berapa ya? 2012 Pak. Ribut di satu klub di Kemang yang saya lawan kan karateka M3. Oh ya? Itu belum kayak di film tak. Jadi kepake ya ilmu itu? Waduh, tapi jangan ditiru ya. Nggak boleh tiru. Tapi biasanya orang kalau yang aku lihat ya, orang kalau belajar ilmu diri mereka lebih kalem, lebih tenang. Kan biasanya gini, ilmu bela diri itu kadang-kadang orang suka sok-sok ya, cepat panas karena dia tahu dia punya ilmu nih. Kalau yang masih baru ya, ada istilah yang rendah itu ranknya malah jadi gagah kan. Kalau udah tinggi kan ranknya dia malah kalem. Kalem. Iya kan? Bro kategori yang kalem lah ya. Yang enggak juga. Biasanya kalau yang gerasok-gerusuk yang begitu itu baru belajar. Baru sabuk putih itu. Kalau udah sabuk hitam ya santai aja. Karena kita juga tahu bahwa bisa jadi kita ketemu orang yang lebih jago dari kita. Kan di atas langit masih ada langit. Betul. Jadi kita nggak boleh merasa bahwa kita paling hebat. Kalau kena batunya gitu kan benjol kita. Nah ini menarik nih. Ya kan kita tetap harus humble dan selalu ingat di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Gitu, betul. Nah, sekarang gini bro, kalau ada orang pengen belajar nih tentang sesuatu tentang kuis misalnya, bro mau sharing ilmunya mau? Hobi sekarang yang rutin dijalankan apa? Lagi belajar stand up comedy ya. Seriously? Udah 3 tahun belajar sebetulnya. Humor, komedi itu diperlukan dalam semua aspek kehidupan, apalagi public speaking. Oleh sebab itu, aku penasaran, dari dulu sebelum belajar ke Ramon Papa ini, saya belajar lewat buku-buku dari luar, beli dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak mudah juga ya. Kita bercerita sendiri. Iya. Mungkin buat kita lucu, tapi buat orang belum tentu lucu. Karena orang komedi itu meluruskan yang bengkok, membengkokkan yang lurus. Oke. Dan saya punya 2 hal yang bikin saya cukup memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai orang gila.